Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman? Selalu sehat kan? Masih selalu berbahagia, selalu dalam kemudahan apapun yang kita miliki. Sudah sewajibnya kita selalu bersyukur teman-teman. Mau rezekinya banyak, mau rezekinya sedikit, tetap bersyukur karena dengan bersyukur kita akan lebih mudah untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Masih tetap di lingkup yang sama ya teman-teman. Kita masih cerita soal misteri. Jadi banyak hal yang saya alami dari gunung, kawali, situs-situs yang bersejarah, situs-situs yang memiliki banyak hal yang tidak bisa dinalar manusia. Jadi banyak hal itu terkadang mungkin orang akan menganggapnya ini omong kosong, ini hal yang tidak mungkin. Tetapi semua itu murni, semua itu memang ada dan terjadi pada diri saya sendiri. Percaya atau tidak ya monggo, tergantung penilaian masing-masing. Jadi intinya saya di sini berbagi kisah dan berbagi cerita. Oke, kali ini saya akan menceritakan kenapa orang-orang yang berada di meninggal di Gunung Lawu itu tatapannya kosong teman-teman. Jadi banyak teman-teman kan yang DM-an saya bahwasanya suruh mengulas kok ini orang yang meninggal di laut itu kebanyakannya kok tatapannya kosong, terus kayak orang yang tidak memiliki ibarat kata tuh semangat untuk hidup. Memang seperti itu teman-teman. Jadi posisi saat seseorang itu ingin diambil atau nyawanya meninggal, itu mereka akan diperlihatkan tentang masa lalunya. Kenapa saya tahu? Karena saya dikasih tahu oleh yang saya bilang punya ilmu melipat bumi itu. Beliau itu berbicara pada saya, mengatakan pada saya bahwanya seseorang sebelum meninggal itu di hari terakhir, misalnya hari terakhir dia meninggal, dia akan diperlihatkan tentang masa lalunya teman-teman, apa yang telah dia perbuat. Nah, seperti kasus yang dialami oleh Mas A yang meninggal di Gunung Lawu, yang kita tahu sendiri videonya yang rame, yang tidak memakai baju, yang sedang menggendong kayu. Itu sebenarnya kalau orang peka kejadiannya itu seperti ini. Jadi di posisi saat itu Mas A ini dia sebenarnya merasa yang digendong ini bukan dari sebuah kayu, bukan. Jadi dia itu menggendong, berasanya menggendong temannya. Nah, Mas Andi ini menggendong temannya, yang teman perempuan. Dia berasanya bahwasanya teman perempuannya ini sedang kedinginan, jadi dia selimutin pakai jaketnya, terus dia popong ke sana kemari. Itu sebenarnya dia ingin membopong ini, ingin mencari pertolongan untuk menyelamatkan si teman perempuannya ini. Karena apa? Yang dalam pikirannya Mas A ini, jadi temennya yang perempuan ini yang mengalami kedinginan, jadi bukan dia. Nah, dia mengalami kedinginan, bahwa dia berasa bahwa temennya itu yang dia gendong, yang dia popong, yang harus dia selamatkan. Makanya dia bingung, lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia ingin menyelamatkan temannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang yang berada di gunung itu posisinya itu adalah sudah setengah masuk ke alam gaib, setengah sudah masuk ke alam nyata. Jadi sudah ada tarik menarik
hawa itu udah tarik menarik teman-teman. Jadi orang yang peka harusnya kalau ada yang seperti itu segera dibawa turun ke argo dalam. Terus argo dumila juga bisa kasih minum air yang dari mata air itu. Nah, hal ini seperti saya alami waktu itu. Ada teman saya itu namanya Eko. Jadi Mas Eko ini dari bawah mendaki itu pas waktu itu saya dari Cemoro Sewu itu dari sampai pos 1, pos 2 masih aman. Terus pos 3, nah beranjak ke pos 4 ini sudah mulai berulah dia. Berulahnya itu dia merasa bahwasanya selalu diikutin oleh seseorang. Nah, yang ngikutin itu katanya selalu berkata, ayo kowe mulai aku, kowe mulai kamu pulang ikut saya. Nah, sedangkan kami temennya, kami berenam, jadi kami yang 5 orang ini tidak melihat apapun. Tapi si Eko ini terus dia berasa diikutin dan dipanggil namanya. Terus waktu itu saya kan sudah berjalan di depan, jadi yang 4 orang ini masih di belakang, saya di depan. Nah, terus ada teman saya ini bilang, ini gimana ini, si Eko ini gimana? Terus ada teman saya bilang, udah ntar dulu susulin aja sampai kita ketemu sama Mbak Sri, kata gitu. Ya udah, akhirnya mereka nyusul saya sampai di pos 4 itu. Di situ mulai dia meraung-raung, jadi berasa bahwasanya kepalanya sakit. Terus saya memang melihat si Eko ini, dia kan memang berguru ya, dia ikut suatu perguruan silat yang mengandalkan tenaga dalam. Jadi dia itu di situ itu berasanya pengen ngetes badan gitu loh. Sampai pada akhirnya setelah sampai di pos 4, saya berhenti terus saya pegang tangannya, terus saya berkata bahwasanya, Eko, kamu masih sanggup untuk melanjutkan apa tidak? Dia tatapannya kosong teman-teman, terus dia tuh ngoceh tuh loh, neraco gitu loh teman-teman, ngomong yang nggak jelas. Akhirnya saya tanya sama ini kenapa, yang dia tuh tadi pengen ngetes badan gitu loh teman-teman, pengen ngetes awalnya bahwasanya aku itu loh bisa seperti ini gitu. Nah, kenapa yang dia telah menyombongkan diri bahwasanya dia bisa melalui tanjakan demi tanjakan di gunung ini. Padahal dari awal itu sudah bilang bahwasanya kalau di Gunung Lawu tuh jangan macam-macam, nggak usah angkuh, nggak usah sombong, nggak usah congkak. Bahwasanya kita itu di situ tuh bukan siapa-siapa, kita ada yang lebih berkuasa lagi, saya bilang gitu. Nah, sampai kita tunggu sampai jam 4 sore itu, si Eko ini tidak berubah teman-teman, kondisinya tidak berubah, malah dia berasa kedinginan. Padahal waktu itu belum sore banget, kedinginan. Terus kabut tuh mulai turun. Saya udah berfirasat, ini kalau nggak saya bawa turun nanti pasti akan lebih berbahaya. Terus eyangnya pun bilang gawa mudun, nyuruh saya tuh untuk bawa turun. Nah, pada akhirnya setelah kita semua berunding, kita batalkan untuk naik sampai atas, kita bawa turun si Eko ini teman-teman. Nah, bawa turun si Eko di perjalanan ini, saya selalu mendampingi dia, saya selalu berada di
belakangnya si Eko ini, belakangnya si Eko ada teman saya. Jadi yang Eko ini di nomor 2, saya nomor 3, teman saya di belakangnya. Nah, setelah sampai di, kan kalau di Cemoro Sewu ini memang turunannya kan berbatu ya teman-teman, jalurnya ini berbatu. Si Eko itu sampai kepleset, jadi sampai gulung-gulung gitu teman-teman, gulung-gulung sampai badannya itu lecet semua. Terus itu posisi dia belum sadar penuh, dia itu masih linglung teman-teman, masih linglung. Terus sampai pada akhirnya kita sampai di pos 2 nih teman-teman. Sampai di pos 2 kita paksakan untuk berhenti, kita lihat lukanya Eko. Jadi dia itu di sini udah lecet ya, mukanya ini lecet, terus kena akar kali, kena batu. Dia itu di situ kesurupan teman-teman, kesurupan. Dia bilang Nguca itu, kenapa kok ini kamu bawa turun, dia seharusnya sudah harus menemani saya. Terus saya jadi merinding nih teman-teman, lihat nih, merinding saya, kiri kan, kiri semua. Nah, kenapa ini kamu bawa turun, ini kan sudah jatahnya ikut saya, ini maki kok, wis wong kok, ibaratnya tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya teman, mungkin lo nantang-nantangi gitu. Jadi Eko ini tadinya tuh nantang-nantang, wis aku ora bakal bisa kesurupan di situ. Terus sampai di pos 2 tuh, sampai yang pendaki baru dari bawah itu ada yang turun juga tuh, sampai berhenti dan bertanya kenapa, oh enggak apa perlu dipanggilkan ranger enggak, oh enggak, insya Allah bisa diatasin. Terus sampai di situ teman-teman, Eko ini berontak pokoknya, ora gelem medun, tidak mau turun, saya nggak mau turun. Nah, setelah itu kan kita takutnya kan makin malam ya teman-teman, ini gimana mau caranya. Akhirnya saya bilang sama eyangnya ini, yang tolong, saya nyumetio di situ, saya mohon maaf kalau memang si Eko ini ada salah, ada apa-apa, saya mohon maaf. Jadi mohon untuk dilepaskan, jangan diikuti, saya bilang gitu. Nah, sampai pada suatu ketika si Eko ini, kan saya bilang, kamu keluar nggak, kamu tahu kan yang di dalam tubuh saya siapa, saya bilang gitu. Ya aku ngerti, ya saya tahu kamu dalam tubuhmu itu siapa. Akhirnya dia keluar, yang masuk Eko ini keluar teman-teman. Tapi teman-teman, saya jadi sedih ya sampai di sini tuh. Eko itu di situ tuh nggak tahu kenapa, padahal dia juga nggak, maksudnya nggak apa-apa, dia di situ langsung muntah darah teman-teman, gitu, muntah darah tuh, darahnya itu menggumpal, ada gumpalan itu, gitu. Terus saya tuh, ya Allah, sampai segitunya ya Allah. Terus akhirnya dia tuh turun itu digendong teman-teman, digendong sama teman saya. Karena apa, anggapan saya tuh bahwasanya ini teman memang harus turun sampai bawah, kita berangkat baik-baik saja, jadi pulang juga harus baik saja. Pada 2 minggu selanjutnya saya mendapat kabar kok ini di rumah sakit. Di situ dia kesurupan, terus dia ngoceh pengen kembali ke Lawu. Saya tahu ini bukan Eko, ini yang ganggu Eko. Terus saya berkata pada keluarganya untuk
memohonkan maaf. Jadi Eko ini sakit tidak sewajarnya. Akhirnya orang tuanya bikin kendurenan teman-teman di hari ke, jadi dia di rumah sakit itu 8 hari di hari ke-6 kita semua berkumpul, kita bikin kendurenan. Saya juga mohonkan eyangnya untuk tahu Eko ini kenapa. Ternyata Eko ini disukai oleh salah satu kuntilanak di situ. Nah, kuntilanak ini tidak mau keluar teman-teman. Pada akhirnya setelah itu saya memohon kalau perlu saya naik lagi ke atas untuk memohonkan itu maaf. Terus sampai pada akhirnya di hari ke-8 Eko ini pulang dari rumah teman-teman, pulang dari rumah. Saya tuh masih berpikir ini nanti gitu lagi enggak. Nah, di hari ke-10 setelah dari rumah sakit ini, Eko ini datang ke rumah saya. Dia bilang, "Mbak, saya ingin dibersihkan Mbak." Ternyata Eko ini sama perguruannya itu ditulisin raja teman-teman, raja. Akhirnya saya kan juga buang raja bagaimana juga nggak tahu pasti. Saya minta sama eyang untuk diberikan cara untuk membuang raja ini. Nah, setelah saya buang rajahnya, saya bersihkan, alhamdulillah Eko ini jadi lebih membaik, lebih sehat. Tapi sampai sekarang tangan kanannya ini jadi kayak mengecil gitu loh teman-teman. Jadi saya dapat pelajaran dari sini, sedih banget teman-teman, karena kecerobohan, karena keangkuhan, karena itu mengakibatkan diri sendiri itu yang celaka. Maka dari itu saya selalu berpesan, dimanapun tempat kita selalu uluk salam dan jangan menyombongkan diri. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya kecil di hadapan Allah teman-teman. Akhir kata saya hanya memohon mudah-mudahan Eko bisa tersembuhkan secara normal lagi dan dia bisa menjalani kehidupan menjadi yang lebih baik. Akhir kata teman-teman, tetap berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.